Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anwar Taufik Rohmat, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat bertatap maya di ruang Zoom ini. Saya, Ajra Fauzia Abdu dengan NPM 213403158 yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi mengenai masyarakat madani dengan topik pemberdayaan masjid. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Alisa Novia dengan NPM 213403156. Yang kedua ada Firda Pramitasuri dengan NPM 213403157. Dan yang terakhir ada Anita Maudi Tri Utami dengan NPM 213403159. Adapun pokok pembahasan yang akan disampaikan yaitu yang pertama, pengertian masyarakat madani, yang kedua, masyarakat madani dalam perspektif Islam, yang ketiga, ciri masyarakat ideal, yang keempat, bentuk pemberdayaan masjid Rasulullah SAW, yang kelima, pemberdayaan masyarakat berbasis masjid dengan dakwah, dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat berbasis masjid dengan DKM. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi. Materi pertama mengenai pengertian masyarakat madani akan disampaikan oleh saya sendiri. Masyarakat madani adalah konsep masyarakat yang mempunyai sifat secara universal, sehingga perlu penyesuaian dan disampaikan pengertiannya apabila konsep masyarakat madani ini akan diterapkan di Indonesia. Karena ini lahir dari masyarakat asing. Dengan kata lain, masyarakat madani adalah masyarakat yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Alisa. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya masyarakat dari dalam perspektif Islam terbagi 4, yaitu yang pertama ada umatan wahidah. Umatan wahidah berarti sekelompok manusia atau masyarakat, sedangkan kata wahidah adalah bentuk muannas dari kata wahid yang secara bahasa berarti satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Manusia sejak dulu hingga kini baru dapat hidup dengan cara saling membantu dengan satu komunitas atau umat, yaitu sebagai suatu komunitas yang memiliki persamaan dan keterikatan sebagai fitrah manusia yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, umatan wahidah adalah suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah SWT dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Dan yang kedua ada umatan wasatan. Istilah umatan wasatan mengandung makna masyarakat ideal. Dan yang ketiga ada khairul ummah. Istilah khairul ummah dapat ditafsirkan sebagai umat terbaik atau umat yang unggul. Jadi, khairul ummah dalam pengertian masyarakat unggul adalah bentuk yang ideal sebagai masyarakat Islam yang ditunjukkan dalam identitas sebagai Muslim dengan integritas keimanan, kontribusi positif terhadap manusia lainnya, secara universal dan perjuangan pada kebenaran dengan aksi amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan yang keempat ada baldatun taibatun. Istilah baldatun Taibah dapat ditafsirkan sebagai negeri atau daerah yang baik. Kata baldatun berasal dari kata balad. Dalam pengertian bahasa, kata balad ini diterjemahkan sebagai tempat sekumpulan manusia yang hidup. Istilah baldatun taibatun sebetulnya lebih mengarah kepada pengertian yang menunjukkan tempat, jadi bukan pada kumpulan orang atau masyarakat. Namun, istilah ini harus tetap dimunculkan pada materi masyarakat madani dengan alasan baldatun taibatun adalah sebuah tempat yang di dalamnya terdapat masyarakat yang baik, unggul, dan ideal. Selanjutnya,
Ciri masyarakat ideal yang pertama ada beriman, yaitu keharusan manusia mempunyai iman yang baik dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat. Al-Quran dan hadis Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan objek-objek keimanan yang harus diimani oleh seorang muslim yang akrab dengan istilah rukun iman, yaitu yang pertama beriman kepada Allah SWT, yang kedua beriman kepada para malaikat Allah SWT, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah SWT, yang keempat beriman kepada para rasul Allah SWT, yang kelima beriman kepada hari akhir, dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar Allah SWT. Dan yang kedua ada amar ma'ruf, yaitu suatu nilai kebaikan yang berarti mengenali perbedaan, mengetahui, melihat dengan tajam. Dan yang terakhir ada namun, yaitu mencegah dengan artian segala sesuatu yang melanggar norma-norma agama dan budaya, adat istiadat dalam masyarakat tertentu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alisa yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anita. Kepada Anita, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang bentuk pemberdayaan Masjid Rasulullah SAW. Yang pertama, pemberdayaan aspek spiritual. Pemberdayaan aspek spiritual sudah diawali ketika di Makkah dan Rasulullah berhasil membentuk komunitas kecil kaum muslimin yang selanjutnya menjadi pionir-pionir pejuang dakwah di Madinah bersama Nabi SAW. Ketika terjadi tekanan dari kaum Quraisy dan posisi kaum muslimin sangat sulit untuk menjalankan ibadahnya, Rasulullah SAW memilih hijrah ke Madinah. Kegiatan hijrah Nabi ke Madinah diawali oleh para sahabat. Yang pertama, hijrah sebelum Bayat Qudro, dan yang kedua setelah Bayat Aqobah. Sementara Rasulullah baru menyusul setelah sekitar 2 bulan setelah Bayat. Rasulullah SAW meninggalkan rumahnya pada malam hari tanggal 27 Safar tahun 14 kenabian dan singgah di Gua Gunung Saur selama 3 malam. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan menuju Yasrib. Nabi SAW menetap di rumah seorang Bani An-Nazar yang bernama Abu Ayyub. Di lokasi itu pula, Rasulullah membeli sebidang tanah milik 2 orang yatim, yang selanjutnya digunakan untuk pembangunan masjid yang dikenal dengan nama Masjid Nabawi. Setelah Nabi SAW membangun Masjid Nabawi, kaum muslimin menemukan ketenangan dan kebebasan dalam menjalankan ibadah yang selama 10 tahun tidak didapatkannya di Mekah. Yang kedua, pemberdayaan aspek sosial. Beberapa upaya yang dilakukan Nabi dalam membangun sikap sosial masyarakat Islam antara lain, yang pertama, dengan pengalaman ruhani di dalam masjid seperti sholat berjamaah. Yang kedua, melalui pendidikan di Masjid Nabawi dan tauladan Rasulullah yang secara terus-menerus ditanamkannya, seperti penyampaian ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang persamaan dan kesetaraan manusia dalam Islam. Yang ketiga, Nabi melakukan penguatan persaudaraan di antara 2 kelompok muslim dengan bentuk mempersaudarakan antara kelompok muhajirin dan Ansyar. Yang keempat, dalam setiap kesempatan, Nabi memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada seluruh muslim, baik Ansor maupun Muhajirin. Yang ketiga, pemberdayaan aspek pendidikan. Nabi melakukan pemberdayaan pada aspek pendidikan dimulai di Mekah. Rasulullah SAW menyeru kepada kaum Quraisy mengajarkan dan membimbing kaum muslimin dengan kandungan Al-Quran secara dialogis. Nabi SAW menginginkan Islam diterima dengan keyakinan dan kesadaran yang tinggi, berlandaskan ilmu pengetahuan dan keimanan. Ketika di Mekah, komunitas Muslim periode awal secara intensif menerima bimbingan dan riadlah bersama Nabi SAW di rumah Arqam bin Abi Arqam. Pendidikan kaum muslimin dipusatkan di Masjid Nabawi. Laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan. Materi pendidikan berupa penyampaian nilai-nilai dari Al-Quran yang disampaikan dalam bentuk penyampaian umum dan barokah atau duduk melingkar mengerumuni Nabi di sela-sela sholat wajib. Yang keempat, pemberdayaan aspek ekonomi. Masyarakat Arab dikenal sebagai pedagang atau saudagar yang sukses di Jazirah Arab. Namun, yang dinilai lemah dari perilaku ekonomi mereka adanya tindakan riba. Perilaku riba melahirkan kelompok orang kaya yang sangat mencintai kemewahan di suatu pihak dan kelompok lemah yang terlilit di pihak lain.
Di Madinah, orang Yahudi yang menguasai pasar ditemukan Rasulullah SAW biasa melakukan kecurangan-kecurangan. Kondisi inilah yang menggerakkan Rasulullah SAW untuk memperbaiki perilaku ekonomi masyarakat. Penguatan ekonomi di Madinah lebih difokuskan pada 3 hal, yaitu pertama, penguatan etika bisnis Islam yang harus diterapkan dalam transaksi jual beli di pasar. Yang kedua, dengan membangun ikatan persaudaraan di kalangan muhajirin dan Ansyar. Bantuan dari pihak Ansor kepada kaum muhajirin yang sedang lemah dalam ekonomi. Secara perlahan, muhajirin merintis perekonomiannya. Yang ketiga, dengan mendirikan pasar di sekitar Masjid Nabawi. Pendirian pasar bagi kaum muslimin merupakan langkah pemberdayaan ekonomi umat Islam, sekaligus langkah awal penerapan sistem ekonomi Islam. Di pasar ini Nabi melarang adanya tindakan penipuan dalam jual beli. Yang kelima, pemberdayaan aspek politik dan pertahanan. Dalam kemampuan bela negara, Nabi telah berusaha memberikan penguatan-penguatan sekaligus pengalaman. Di antaranya, yang pertama, pengalaman berhijrah, yang kedua, pembangunan masjid, yang ketiga, menggalang persatuan umat Islam dimulai dari mempersaudarakan muhajirin dan Ansyar. Yang keempat, menjalin kerukunan antar umat beragama yang berada di Madinah yang menghasilkan kesepakatan damai yang dikenal dengan Perjanjian Piagam Madinah. Mengadakan perjanjian damai dengan beberapa kabilah yang berada di sekitar jalur perlintasan dagang dan Mekah menuju Syam. Yang keenam, latihan persiapan perang seperti memanah, serta nasihat-nasihat tentang pentingnya memiliki keterampilan dalam membela negara, serta pentingnya pembangunan kekuatan komunitas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anita yang telah menyampaikan materinya. Materi terakhir akan disampaikan oleh Firda. Saya persilahkan kepada Firda untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat berbasis masjid dengan dakwah. Yang pertama yaitu ada hakikat dakwah. Dalam Kamus Bahasa Arab, kata dakwah yang terbentuk dari 3 huruf yaitu dal, ain, memiliki beberapa, yaitu memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, memohon, menamakan, menyuruh, mendorong, dan menyebabkan. Beberapa pengertian di atas menunjukkan bahwa tujuan dakwah adalah perubahan manusia secara individu dan kelompok dengan mewujudkan ajaran Islam pada seluruh aspek kehidupan manusia. Yang kedua yaitu dakwah pemberdayaan masyarakat. Secara istilah, menurut Puteh, dakwah pemberdayaan sama dengan gerakan dakwah menuju transformasi sosial, yakni dakwah yang dijabarkan dalam gerakan pembebasan dari eksploitasi, dominasi, penindasan, serta ketidakadilan dalam semua aspeknya. Dari gerakan inilah selanjutnya lahir dan membentuk masyarakat yang memiliki kecanggihan sosial. Yang ketiga yaitu ada pilar-pilar pemberdayaan untuk sasaran masyarakatnya. Untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya yaitu mandiri, mampu, kuat, kuasa, terdapat syarat dasar yang menjadi sandaran utama khususnya bagi tegaknya masyarakat Islam. Yang dimaksud syarat utama ini ada 7 istilah, yaitu yang pertama ada keimanan, yang kedua ada amal soleh, yang ketiga ada ibadah, yang keempat ada ilmu pengetahuan, yang kelima ada jihad fisabilillah, yang keenam memohon pertolongan kepada Allah, dan yang ketujuh yaitu sabar. Selanjutnya yang keempat yaitu masjid sebagai media dakwah. Dilihat dari sistem dakwah, masjid merupakan sarana atau media yang menghantarkan manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, masjid adalah termasuk di antara media dakwah. Jika kegiatan dakwah masjid dikelola dengan sungguh-sungguh dan secara profesional, maka fungsi dakwah akan mampu menyentuh dan memberdayakan masyarakat sekitar masjid. Selanjutnya, yaitu slide selanjutnya. Ada pemberdayaan masyarakat berbasis masjid dengan DKM.
untuk melakukan pembaharuan pengelolaan manajemen masjid secara lebih produktif dalam rangka memberdayakan masyarakatnya, di antara lain yaitu yang berjamaah di masjid tersebut. Yang kedua yaitu optimalisasi pemberdayaan pendidikan, yaitu bisa dilakukan dengan cara adanya kegiatan sekolah agama. Yang ketiga ada optimalisasi pemberdayaan ekonomi, yaitu dengan adanya kenceleng. Ya, seperti itu. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Firda yang telah menyampaikan materinya. Sesi penyampaian materi telah selesai. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Silahkan kepada perwakilan setiap kelompok untuk mengirimkan 2 buah pertanyaan pada kolom komentar. Demikian presentasi dari kelompok 6. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.